Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayuniati. Saya dari tutor Sin Beta IMJ Trace Matematika Win Pekalongan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai materi bilangan prima, yang mana materi bilangan prima terdapat pada mata kuliah teori bilangan. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian bilangan prima, di sini saya asumsikan dua bilangan bulat, yang mana saya notasikan dengan A1 dan A2. A1 dan A2 disebut saling prima atau relatif prima atau koprima jika A1 dan A2 memiliki FPB sama dengan 1. Kemudian ada A1, A2 hingga AN disebut saling prima jika A1, A2 hingga AN memiliki FPB 1. Kemudian ada juga A1, A2 hingga AN disebut saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang jika FPB dari dua bilangan yang berbeda itu sama dengan 1. Di sini saya notasikan sebagai AI dan AJ itu sama dengan 1, dengan I dan J itu sama dengan 1, 2 hingga N. Dan I tidak sama dengan J. Oke, kita masuk ke himpunan bilangan bulat positif ya. Dalam himpunan bilangan bulat positif itu terdapat 3 himpunan. Yang pertama, himpunan bilangan komposit, yang mana terdapat 4, 6, 8, 9, dan sebagainya. Himpunan bilangan komposit, mungkin banyak yang belum tahu ya. Himpunan bilangan komposit ini adalah kebalikan dari bilangan prima. Yang kedua, ada himpunan bilangan prima, yang mana isinya itu adalah di bilangan prima itu sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, dan sebagainya. Yang ketiga adalah himpunan unit, yang mana isinya itu hanya ada satu bilangan, yaitu 1. Oke, kita langsung ke pengertian dari bilangan prima, yang mana pengertian dari bilangan prima ini sudah ada ya sejak kita masih SD, SMP, sampai SMA. Oke, saya ulas di sini. Bilangan prima itu merupakan bilangan bulat positif lebih dari 1 dan tidak memiliki faktor bulat positif selain 1 dan dirinya sendiri. Dan kebalikan dari bilangan prima itu merupakan bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan bulat positif lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Oke, kita masuk ke teorema 1 bilangan prima ya. Teorema 1 itu berbunyi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 itu selalu dapat dibagi oleh bilangan prima. Jadi, bilangan prima itu akan habis dibagi oleh bilangan prima itu sendiri. Atau bilangan komposit pun juga sama. Bilangan komposit itu juga akan habis dibagi oleh bilangan prima. Misalkan nih, bilangan prima 5 itu pasti akan habis dibagi oleh bilangan prima 5. Misalkan kalau bilangan komposit 9, maka akan habis dibagi oleh 3 dengan bilangan prima. Oke, kita langsung ke pembuktian ya. Di sini N adalah elemen bilangan bulat positif dengan N itu lebih dari 1. Kita asumsikan bahwa N ini adalah prima. Berarti karena sesuai dengan teorema, N itu bisa membagi N, atau bilangan prima itu bisa membagi bilangan prima itu sendiri. Terus kita asumsikan bahwa N itu adalah bilangan komposit. Misalkan R faktor bulat positif terkecil dari N. Dengan R itu adalah bilangan prima. Kita langsung menuju ke bagian pojok kanan. Itu andaikan ya. Misalkan kalau andaikan R itu bukan bilangan prima itu seperti apa gitu. Andaikan R itu misalkan bukan bilangan prima. Di sini saya kalikan dua bilangan yang berbeda. R itu merupakan dua bilangan yang berbeda, perkalian antara dua bilangan yang berbeda. Di situ saya asumsikan R sama dengan A dikali B, dengan A dan B itu merupakan elemen himpunan bilangan bulat positif. Karena asumsi yang sebelumnya itu kan R itu bisa membagi N ya. R itu bisa membagi N, sedangkan kalau diandaikan R bukan bilangan prima, saya ambil satu huruf dari A dan B. Di sini saya ambil A, berarti A itu dapat membagi R. Karena kita udah mempunyai dua fakta nih di sini, berarti kan kita dapat simpulkan bahwa A itu dapat membagi N. Karena A dapat membagi N,
berarti otomatis A itu kurang dari R. Kalau A itu kurang dari R, padahal kan R itu adalah bilangan bulat positif terkecil dari N. Di sini ada kontradiksi ya. Kalau ada kontradiksi seperti ini, karena kontradiksi itu kan berarti antara R yang termasuk bilangan prima sama yang enggak. Karena R itu kan merupakan bilangan bulat positif terkecil dari N. Tapi diandaikan R bukan bilangan prima, A itu kurang dari R. Padahal A itu merupakan faktor bulat positif dari N. Kalau terjadi kontradiksi seperti itu, pengandaian kita akhiri. Dan dapat kita simpulkan bahwa R itu merupakan faktor bulat positif terkecil dari N. Dengan R itu sama dengan bilangan prima. Jadi pembuktian terbukti ya. Oke, kita lanjut ke teorema 2. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima. Kita ilustrasikan bahwa ada 4.488 dibagi 2, maka hasilnya 2.244, dibagi 2 hasilnya 1.122, dibagi 2 hasilnya 561, bagi 3 hasilnya 187, bagi 11 hasilnya 17. Oke, di sini kita dapatkan bahwa 4.488 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 11 dikali 7. Maka di sini terbukti ya ilustrasinya dari teorema 2 bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari bilangan-bilangan prima. Seperti ilustrasi tersebut bahwa 4.488 itu merupakan hasil perkalian dari bilangan prima. Contoh nomor 1 ada angka 7, 8, dan 11. 7, 8, dan 11 itu memiliki FPB 1, maka bilangan tersebut dapat disebut dengan bilangan prima. Kemudian kita buktikan juga bahwa apakah bilangan tersebut itu termasuk dapat dikatakan saling prima sepasang demi sepasang atau tidak. Nah, ternyata dapat kita simpulkan bahwa ketika bilangan tersebut kita pasangkan sepasang demi sepasang, ternyata memiliki FPB 1. Jadi nomor 1 dengan bilangan 7, 8, dan 11 itu merupakan bilangan prima dan bisa dikatakan saling prima sepasang demi sepasang karena setiap dipasangkan memiliki FPB sama dengan 1. Kemudian nomor 2 ada bilangan 2, 7, 8, dan 11. 2, 7, 8, dan 11 itu memiliki FPB 1. Maka 2, 7, 8, 11 itu dapat dinyatakan sebagai saling prima. Tetapi ketika kita pasangkan demi sepasang, itu ada satu di antara mereka yang memiliki FPB 2. Maka dari soal tersebut tidak bisa dikatakan saling prima sepasang demi sepasang karena ada 2 dan 8 itu memiliki FPB 2, bukan 1 ya. Oke, jika N adalah bilangan bulat positif, ini secara umum ya, jika N adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 1, maka N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dan seterusnya hingga PK pangkat AK. Bentuk kanonik dari N atau representasi dari N sebagai hasil perkalian bilangan-bilangan prima dengan P1, P2, dan P3 hingga PK adalah faktor-faktor prima dari N. Sedangkan A1, A2, A3 hingga AK merupakan eksponen-eksponen bulat tak negatif. Oke, secara umumnya seperti itu. Saya cukupkan sampai sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.